Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak ibu kelas 7 semuanya? Semoga kalian selalu dalam kondisi sehat ya. Dan jangan lupa untuk bahagia. Karena apa? Semakin kalian bahagia, insya Allah tingkat imun kalian juga akan semakin kuat. Oke? Jangan lupa jaga kesehatan ya. Nah, pada pertemuan kita kali ini, kita akan mempelajari mengenai letak dan luas Indonesia. Materi dari letak dan luas Indonesia itu ada 3. Yang pertama adalah letak astronomis, kemudian yang kedua ada letak geografis, dan yang ketiga adalah letak geologis. Sudah siap? Oke, jangan lupa siapkan bukunya dan juga pulpennya. Catat hal-hal penting yang Ibu sampaikan. Semangat! Let's go to the materi. Letak astronomis atau koordinat negara Indonesia. Letak astronomis merupakan letak suatu daerah atau negara berdasarkan pada garis lintang dan garis bujur. Garis lintang dan garis bujur itu merupakan garis semu atau khayal yang terdapat pada permukaan bumi yang biasanya ditunjukkan pada peta atau globe. Jadi, garis lintang dan garis bujur ini merupakan garis pembantu, bukan garis yang sesungguhnya, seperti itu. Nah, letak astronomis Indonesia, bila kita melihat pada peta, itu akan ditunjukkan letaknya terdapat pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan dan 95 derajat bujur timur sampai 141 derajat bujur timur. Nah, berarti 6 derajat lintang utara itu merupakan posisi paling utara Indonesia dan 11 derajat lintang selatan itu merupakan posisi paling selatan dari negara Indonesia. Sedangkan 95 derajat bujur timur itu merupakan posisi paling barat dari Indonesia, yaitu di daerah Sabang, sedangkan 141 derajat bujur timur itu terdapat pada paling timur wilayah negara Indonesia, yaitu di kawasan Papua. Jangan sampai terbalik ya lintang utara, lintang selatannya, karena kalau sampai terbalik nanti posisinya akan berbeda. Paham? Berdasarkan letak astronomis yang dimiliki Indonesia, ternyata memberikan pengaruh terhadap negara Indonesia. Adapun pengaruh dari letak astronomis yaitu sebagai berikut. Yang pertama, Indonesia beriklim tropis dan memiliki 2 musim, yaitu musim penghujan dan musim kemarau. Nah, letak daerah tropis itu terdapat di antara 0 derajat lintang utara sampai 23 derajat lintang utara dan 0 derajat lintang selatan sampai 23 derajat lintang selatan, atau kita bisa menyebutkan dengan 23 derajat lintang utara sampai 23 derajat lintang selatan. Di daerah tropis, kita hanya mengenal 2 musim saja, yaitu penghujan dan kemarau, yang mana musim penghujan terjadi pada waktu angin bertiup dari angin muson barat, sedangkan musim kemarau terjadi ketika bertiup angin muson timur. Pengaruh yang kedua yaitu memiliki curah hujan dan kelembaban yang tinggi. Akibatnya, Indonesia memiliki hutan hujan tropis yang luas dengan segala potensinya. Yang ketiga, pemanasan matahari berlangsung sepanjang tahun dengan temperatur rata-rata yaitu 20 derajat Celcius. Kemudian yang keempat, panjang waktu siang dan malam relatif sama dan tetap sepanjang tahun. Jadi tidak ada waktu siang yang terlalu lama atau waktu malam yang terlalu lama. Seperti itu.
Kemudian, berdasarkan letak garis bujur, wilayah Indonesia terbagi menjadi 3 daerah waktu, di mana setiap daerah waktu memiliki selisih 15 derajat atau 60 menit atau 1 jam. Daerah waktu tersebut meliputi yang pertama, waktu Indonesia bagian Barat atau disebut WIB, yang mana wilayah waktu Indonesia bagian Barat itu ada Pulau Sumatera, Pulau Jawa, Madura, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Utara. Sedangkan untuk waktu Indonesia Tengah atau WITA itu meliputi kawasan Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Kalimantan Utara, Sulawesi, dan Nusa Tenggara. Lalu kemudian untuk wilayah waktu Indonesia Timur atau kita biasa menyebut WIT itu meliputi Kepulauan Maluku dan Papua. Bisa kalian lihat pada peta yang terdapat di dalam slide ini. Pembagian waktu bisa dilihat seperti ini ya. WIB, WITA, WIT. Oke. Let's go. Lanjut. Selanjutnya mengenai letak geografis negara Indonesia. Letak geografis merupakan letak suatu daerah dilihat dari kenyataan di permukaan bumi atau posisi daerah tersebut pada pola bumi dibandingkan dengan posisi daerah lain. Nah, bila kita melihat pada peta, maka letak geografis Indonesia itu terletak di antara 2 benua, yaitu benua Asia dan benua Australia, serta berada di antara 2 samudra, yaitu Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Berdasarkan dari letak geografis, maka kita bisa mengetahui batas-batas wilayah negara Indonesia. Nah, batas wilayah negara Indonesia sebelah timur itu kita berbatasan langsung dengan negara Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Kemudian untuk sebelah selatan kita berbatasan langsung dengan Laut Arafuru, Laut Timor, dan Samudra Hindia. Untuk sebelah barat kita berbatasan dengan Samudra Hindia, dan untuk sebelah utara negara Indonesia berbatasan dengan Selat Malaka, Laut China Selatan, Malaysia, Laut Sulawesi, dan Samudra Pasifik. Letak geografis Indonesia juga memberikan pengaruh terhadap beberapa kondisi di Indonesia seperti keadaan alam, keadaan penduduk, dan kekayaan alam. Nah, pengaruh letak geografis terhadap keadaan alam Indonesia. Yang pertama, wilayah Indonesia beriklim laut. Hal ini terjadi karena negara Indonesia merupakan negara kepulauan, sehingga banyak memperoleh pengaruh angin laut yang mendatangkan banyak hujan. Kemudian yang kedua, Indonesia memiliki iklim musim, yaitu iklim yang dipengaruhi oleh angin muson yang berhembus setiap 6 bulan sekali berganti arah. Hal ini menyebabkan Indonesia mengalami musim kemarau dan juga musim hujan. Yang ketiga, Indonesia udaranya selalu lembab karena banyak mengandung uap air dan hujan. Keadaan ini menyebabkan kepulauan Indonesia memiliki hutan-hutan yang lebat. Keadaan ini juga menguntungkan usaha perkebunan dan cocok untuk berbagai jenis pertanian. Pengaruh yang keempat yaitu daerah tropis. Dengan panas yang merata sepanjang tahun, Indonesia hanya memiliki 2 musim saja. Hal ini menguntungkan bagi aktivitas pertanian, perikanan, dan peternakan yang dapat berlangsung sepanjang tahun. Kemudian yang kelima, penduduk Indonesia banyak yang bekerja di bidang kelautan, seperti menjadi nelayan
atau perhubungan laut atau transportasi laut. Begitu. Pengaruh letak geografis terhadap keadaan penduduk dan kekayaan alam. Yang pertama, letak negara yang relatif dekat dengan negara-negara lain, maka menjadikan Indonesia relatif mudah berhubungan dengan negara-negara lain. Yang kedua, terletak di antara dua samudera yang sangat ramai pelayarannya, sehingga sangat menunjang bagi lalu lintas barang dan jasa, baik skala nasional maupun internasional. Yang ketiga, posisi Indonesia di antara dua benua menjadikan Indonesia memiliki keanekaragaman flora dan fauna, serta memiliki keuntungan politis. Dan yang keempat, Indonesia banyak dipengaruhi oleh kebudayaan asing, baik dalam bidang seni, bahasa, peradaban, dan agama. Namun, budaya asing yang diserap tanpa adanya proses penyaringan atau yang selektif terhadap budaya yang negatif akan menumbuhkan dampak sosial yang kurang baik, sehingga apabila ada kebudayaan asing, maka kita harus selektif dalam mengikutinya atau memilihnya. Jangan sampai kita salah mengikuti kebudayaan bangsa asing yang tidak sesuai dengan kebudayaan bangsa kita sendiri. Oke? Selanjutnya, kita akan membahas mengenai letak geologis negara Indonesia. Letak geologis adalah letak suatu wilayah berdasarkan susunan batuan yang ada pada bumi. Nah, secara letak geologis, wilayah Indonesia itu terbagi menjadi beberapa. Yang pertama, wilayah Indonesia itu dilewati oleh dua rangkaian pegunungan besar dunia. Ada pegunungan Sirkum-Pasifik dan pegunungan Sirkum-Mediterania. Yang kedua, Indonesia terletak pada pertemuan tiga lempeng litosfer, yaitu ada lempeng Indonesia-Australia, lempeng Eurasia, dan juga lempeng Pasifik. Kemudian yang ketiga, Indonesia terletak pada tiga daerah dangkalan. Ada dangkalan Sunda di sebelah barat, dangkalan Sahul di sebelah timur, dan daerah laut pertengahan Australia Asiatis. Dengan letak geologis bangsa Indonesia, maka terdapat beberapa dampak yang terjadi di Indonesia. Yang pertama, di Indonesia banyak dijumpai gunung api. Hal ini menyebabkan wilayah Indonesia memiliki tingkat kesuburan yang tinggi. Akan tetapi, dengan banyaknya ditemui gunung api, Indonesia juga rawan terjadi bencana alam seperti gunung meletus, gempa bumi, dan juga tsunami. Kemudian dengan pertemuan lempeng-lempeng bumi yang ada 3 lempengan di Indonesia, nah itu juga memberikan dampak di mana wilayah Indonesia banyak ditemukan sumber-sumber mineral seperti minyak bumi, batu bara, biji besi, timah, emas, nikel, dan juga sumber-sumber mineral lainnya. Nah, jadi ada sisi positif dan juga sisi negatif dari letak geologis wilayah Indonesia. Sehingga kita harus siap dengan kondisi di mana memang suatu saat di Indonesia bisa saja terjadi bencana alam. Seperti itu. Dan juga kita juga harus siap karena Indonesia memiliki sumber daya alam dan juga sumber daya mineral yang melimpah, kita harus siap untuk mengolahnya. Jangan sampai apa yang sudah diberikan Allah kepada kita semua ini ternyata kita tidak mampu memanfaatkan dengan baik. Kan siapa yang rugi? Ya kita kan. Maka pesan ibu buat kalian anak-anak ibu kelas 7 semuanya,
belajar dengan baik, jangan lupa tingkatkan kemampuan kalian, kompetisi kalian, sehingga suatu saat kalian mampu bersaing dengan orang-orang, bersaing dengan bangsa-bangsa asing, sehingga menjadikan bangsa Indonesia ini mampu bersaing di dunia secara global. Oke? Semangat buat kalian semua. Nah, cukup sekian ya materi pada pertemuan kita kali ini. Semoga apa yang Ibu sampaikan berkah dan bermanfaat untuk kalian semua. Mohon maaf apabila ada kesalahan dalam menyampaikan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you next materi.